Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan sistem informasi manajemen pada sehari-hari. Nah, sebelumnya perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, yaitu Inge Dewi Fatimah. Yang kedua Nurlailatul Maghfirah. Yang ketiga Muhammad Agus Syaifuddin. Yang keempat adalah Rifai Tumari. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan sistem informasi manajemen pada 3E. Kita di sini menyebutnya dengan 3E. Pertama adalah e-commerce, kedua adalah e-banking, yang ketiga adalah e-learning. Pertama, saya sendiri akan menjelaskan tentang e-commerce. Nah, e-commerce atau electronic commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Kalau kalian sering menggunakan Tokopedia, Bukalapak, maka inilah yang dinamakan jual beli yang dilakukan secara online melalui marketplace. Jadi, di sini menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Perdagangan online ini cara kerjanya juga mempermudah proses perdagangan yang ada. Metode kerjanya pun mudah, di mana kita hanya perlu memasukkan pencarian. Contoh, misalnya saya ingin membeli OOTD kuliah atau keperluan yang lainnya yang dibutuhkan. Lalu kita pilih beli. Nanti komponen setiap informasi berupa output akan muncul, yakni barang yang dibeli tadi. Nah, setelah itu, pihak supplier melakukan metode pengiriman ekspedisi sesuai di aplikasi Topet maupun Bukalapak tersebut. Dan kebetulan saya bekerja di ekspedisi dan parcel. Biasanya saya juga menerima paket dari Topet maupun Bukalapak, lalu membooking kode untuk mencetak nomor resi tersebut, sehingga paket tersebut siap diproses untuk kelanjutannya. Sehingga e-commerce ini bermanfaat untuk merubah perilaku sosial berbasis media menjadi sosial berbasis bisnis. Saya Nurlailatul Maghfirah. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu yang kedua, e-banking. Sistem informasi ini digunakan di suatu bank. Pihak yang mengelola sistem informasi ini biasanya adalah pihak pekerja bank yang terkait. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang memang mengerti penggunaan sistem informasi ini. Contohnya saya mempunyai kartu BNI untuk melakukan transfer pembayaran tagihan perkuliahan dengan e-banking. Untuk melakukan transaksi dengan metode ini, kita harus mempunyai aplikasi, yaitu BNI Mobile Banking pada HP kita. Caranya yaitu pertama kita pilih menu M-Transfer, kemudian kita pilih transfer BNI virtual account, lalu nomor rekening yang akan dikirim, lalu masukkan nomor BNI virtual account, lalu tekan yes atau OK. Tampil konfirmasi nomor BNI virtual account dan rekening pendebatan, lalu klik kirim. Setelah tampil konfirmasi pembayaran, lalu klik OK. Lalu nantinya format ini akan dikirim ke virtual account kampus yang sudah ditentukan, dan juga muncul bukti transfer atau riwayat transfer. Itu kita kirim ke kampus. Nah, keuntungannya yang paling utama adalah kita sebagai nasabah tidak perlu keluar rumah untuk pergi ke bank atau ATM untuk bertransaksi, kecuali tarik tunai, pengambilan uang, atau yang lain. Dengan menggunakan jaringan internet ini, kita bisa transfer kapan aja dan sangat efisien juga. Saya Muhammad Agus Syaifuddin ingin meneruskan materi dari teman saya. Yang ketiga, e-learning adalah contoh dari sistem informasi dalam bidang pendidikan. E-learning atau elektronik, e-learning merupakan sistem informasi yang diterapkan dalam perkuliahan di rumah. Sejak adanya pandemi COVID-19, e-learning ini termasuk penerapan sebuah data yang diproses dan disebarkan melalui teknologi. Contohnya,
Kita saat ini sedang menggunakan e-learning pada kampus untuk mengetahui informasi mata kuliah yang diampu oleh mahasiswa atau mahasiswi yang telah dijadwalkan oleh dosen pembimbing masing-masing matkul. Kemudian kita bisa absensi secara online di setiap harinya. Lalu sistem merekam otomatis ketika kita sudah mengerjakan atau belum pada tugas atau absensi yang telah ditentukan. Saya Ahmad Rifai Tumari akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kemudahan yang ditawarkan oleh platform e-learning tidak hanya berupa penghematan waktu saja, tapi juga penghematan kertas. Karenanya, contohnya dari sistem informasi yang dijelaskan teman saya tersebut sangat berguna bagi kita, sehingga alternatif selama social distancing wabah COVID-19 membuat kita harus membatasi interaksi sosial untuk memutus rantai penyebarannya, termasuk proses belajar mengajar di kelas. Meski demikian, pendidikan tetap harus berlanjut, salah satunya dengan memanfaatkan sistem online e-learning. Dengan sistem tersebut, mahasiswa dan dosen tidak perlu bertemu, namun proses belajar mengajar dapat terus berlanjut.